Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-11 ya, di materi komunikasi yang efektif ya. Komunikasi efektif. Di mana komunikasi ini nanti ya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan komunikasi dan kemudian apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif ya. Komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Inilah komunikasi. Artinya, komunikasi ini ya dilakukan oleh orang pastinya untuk memperoleh apa yang diinginkan ya. Jadi sifatnya mempengaruhi seperti itu. Kemudian dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna, yaitu ini menurut J.A. De Vito ya. Kemudian pastinya setelah Anda memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi, nah kita lihat ya juga dari kemampuan berkomunikasi ini menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien dan menerima pesan-pesan secara akurat. Mas Mbak semua, perlu Anda pahami bahwa komunikasi ini pastinya mengirimkan pesan secara jelas ya. Apa yang kita kirimkan itu pastinya harus jelas ya pesannya. Kemudian manusiawi dan efisien. Dan pastinya pesan-pesan itu harus akurat gitu. Kemudian untuk fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu yang pertama mencapai pengertian satu sama lain. Di mana fungsi komunikasi ini tadi Mas Mbak semua, ketika kita mengetahui komunikasi, yaitu komunikasi adalah salah satunya pastinya kita harus bisa mempengaruhi orang lain seperti itu. Pastinya di sini mencapai pengertian satu sama lain gitu ya. Kemudian membina kepercayaan. Di dalam fungsi komunikasi ini, komunikasilah agar membina kepercayaan. Kemudian mengkoordinir tindakan. Nah, koordinirlah tindakan. Kemudian merencanakan strategi. Fungsi komunikasi ini ya merencanakan strategi bagaimana kita itu pastinya berkomunikasi itu dengan efektif, efisien, manusiawi seperti itu ya. Kemudian melakukan pembagian pekerjaan. Nah, melakukan pembagian pekerjaan ini pastinya diharapkan agar kita itu benar-benar bisa nanti berbagi rasa. Rasa itu dimana ada suka pasti ada duka. Nah, seperti itu. Jadi bisa berbagi rasa. Kemudian komunikasi efektif ini menurut Stewart dan Sylvia ini minimal menghasilkan 5 hal. Ketika kita berkomunikasi efektif itu minimal harus bisa menghasilkan 5 hal, yaitu yang pertama adalah pengertian ya, pengertian apa yang dimaksudkan ya, pastinya orang itu harus bisa mempengaruhi orang lain karena komunikasi itu fungsinya juga mempengaruhi ya. Kemudian kesenangan, dari dalam komunikasi efektif itu harus muncul kesenangan. Nah, ketika kesenangan muncul itu pastinya nanti komunikasi itu akan lebih efektif. Kemudian pengaruh pada sikap. Ketika komunikasi efektif ini Mas Mbak semua tercapai, nah ini terlihat dari pengaruh pada sikap yang seseorang tersebut. Hubungan yang makin baik, tindakan ya. 4 dan 5 ini merupakan pastinya komunikasi efektif. Ketika hubungan itu semakin baik, tindakan pun akan juga baik seperti itu ya. Kemudian Anda lihat 4 tujuan komunikasi. Kita lihat dari menginformasikan.
menginformasikan ini dari berita menarik ya, bermanfaat. Nah, menginformasikan itu tujuan komunikasi, pastinya berita itu harus menarik dan memberikan manfaat ya. Kemudian data relevan dengan kebutuhan. Data yang kita komunikasikan, data yang kita sampaikan itu harus relevan dengan kebutuhan. Tidak terlalu banyak kata. Jadi Mas Mbak semua, ketika menginformasikan itu jangan bertele-tele. Tetapi di sini lebih difokuskan tidak terlalu banyak kata-kata, artinya lebih spesifik seperti itu ya. Kemudian menghibur, di mana tujuan komunikasi ini menghibur adalah humor yang dapat mengurangi ketegangan. Di mana komunikasi pastinya kadang ada tegang seperti itu ya, ada yang sangat serius. Maka di sini menghibur itu juga tujuan dari komunikasi agar pastinya mengurangi ketegangan seperti itu. Menyentuh emosi. Ketika komunikasi itu menyentuh emosi pasti ditandai dengan nada suara atau pilihan kata ya. Nada suaranya semakin meninggi, pilihan katanya semakin ditekan. Nah, inilah komunikasi. Pastinya di dalam tujuan komunikasi ini menyentuh emosi itu salah satunya dari nada suara yang tinggi ya. Kemudian ungkapan perasaan Anda, ungkapkan perasaan Anda. Jadi ungkapkanlah ketika berkomunikasi ini menyentuh emosi, lontarkan saja perasaan yang Anda rasakan seperti itu. Kemudian menggerakkan untuk bertindak. Nah, apa yang Anda inginkan dari lawan bicara. Jadi Mas Mbak semua, menggerakkan untuk bertindak ini pastinya harus kita tahu bahwa apa yang kita inginkan dari lawan bicara. Tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas. Tunjukkan Mas Mbak semua bahwa tujuan komunikasi ini ya kaitannya dengan tindakan itu benar-benar harus jelas seperti itu. Kemudian di dalam komponen komunikasi, Mas Mbak semua, ini ada ide, ada gagasan ya. Ide sama dengan gagasan ya, komunikator ya. Kemudian pesan, kemudian media. Di mana ide ini pastinya ketika kita itu berkomunikasi harus punya ide dulu ya, apa yang kita komunikasikan. Nah, komunikator ada yang diajak berbicara juga seperti itu. Pesan, nah nanti pesan apa yang kita sampaikan. Kemudian media, melalui media apa, seperti itu ya. Maka Mas Mbak semua, inilah merupakan komponen dari komunikasi. Nah, kita lihat dari juga panca indera penerima. Nah, panca indera penerima itu Mas Mbak semua, ketika komponen komunikasi ini dari ide, komunikator, pesan, media, itu panca indera penerima itu kelihatan sekali. Ketika komponen komunikasi ini sudah tersampaikan, nah panca indera penerima itu bagaimana? Nah, kan ada juga responnya seperti apa gitu. Nah, ini merupakan komponen daripada komponen komunikasi ini ya. Kemudian untuk faktor komunikasi. Faktor komunikasi itu siapa? Nah, siapa yang Anda tuju? Nah, seperti itu ya. Pesan. Nanti pesan apa yang Anda sampaikan? Media, melalui media apa? Ya. Kemudian tempat. Tempatnya di mana seperti itu. Jadi faktor komunikasi ini dari siapa, pesan, media, tempat, situasi, ini merupakan faktor dari komunikasi. Kemudian untuk hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini dari latar belakang, bahasa, sikap, waktu, lingkungan, inilah merupakan hambatan komunikasi. Di mana latar belakang misalkan saja pendidikan berbeda akan menghambat komunikasi juga. Bahasa yang misalkan saja ya Mas Mbak semua, kita memakai bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Nah, kita berkomunikasi misalkan saja dengan negara lain. Nah, pastinya hambatan komunikasi ini juga dari bahasa juga. Ketika kita diajak berkomunikasi ya,
karena kita tidak menguasai atau belum menguasai, tidak sepenuhnya menguasai tapi memahami ya. Kalau memahami itu beda sama menguasai. Nah, karena tidak menguasai otomatis di sini merupakan juga hambatan komunikasi. Nah, sikap juga kita lihat di sini merupakan hambatan komunikasi dari sikap, waktu, dan lingkungan. Nah, inilah Mas Mbak semua, di mana hambatan komunikasi ini pastinya Anda ketahui ya, dari lingkungan pun itu juga menghambat komunikasi ketika kita tidak bisa beradaptasi ya. Maka dari lingkungan, waktu, sikap, bahasa, latar belakang ini semua kita itu harus bisa merubah dari diri kita sendiri dulu Mas Mbak semua ya, karena pastinya di dalam hambatan komunikasi ini akan akan baik ya, akan baik apabila kita mau belajar. Kita lihat dari bahasa misalkan saja kita belajar ya seperti itu, pastinya nanti akan kita bisa memahami seperti itu. Kemudian dari sikap juga sama. Nah, kita lihat dari kesalahan umum dalam komunikasi dari pengirim pesan ya. Pengirim pesan itu di dalam kesalahan umum dalam komunikasi itu adalah cepat-cepat berbicara tanpa menyusun ide, dimana ketika cepat-cepat berbicara itu pastinya tidak menyusun ide ya. Maka inilah merupakan kesalahan umum dalam berkomunikasi. Terlalu banyak gagasan tidak berhubungan ya. Maka ketika kita berbicara itu tujuannya apa, yaitu harus sesuai dengan tujuan tersebut. Ketika terlalu banyak gagasan yang tidak berhubungan, pastinya akan menjadikan kesalahan umum dalam komunikasi. Nah, kemudian pernyataan terlalu pendek, kemudian mengabaikan pengetahuan pendengar. Nah, Mas Mbak semua perlu Anda ketahui, ketika Anda diajak berkomunikasi itu dengarkanlah ya, jangan sampai mengabaikan pengetahuan pendengar, karena pendengar itu pastinya nanti kalau misalkan saja pengetahuannya lebih tinggi dari kita, pastinya kita nanti akan malu juga seperti itu. Makanya kita jangan sampai mengabaikan pengetahuan pendengar seperti itu. Tidak merumuskan pesan sesuai sudut pandang penerima gitu ya. Jadi kita berpositif thinking saja. Penerima pesan itu di dalam kesalahan umum ya dalam komunikasi itu tidak memperhatikan, di mana penerima pesan itu tidak memperhatikan ya. Jadi misalkan saja kita lihat ya, ada misalkan saja pesan, nah kita tidak memperhatikan, maka inilah kesalahan umum. Merumuskan jawaban sebelum mendengar lengkap ya, jadi sudah menyimpulkan dulu. Nah, ini yang salah. Memperhatikan detail bukan pesan keseluruhan, dilihat saja detailnya tetapi tidak melihat keseluruhannya. Nah, ini juga akan tidak pas gitu ya Mas Mbak semua ya, salah seperti itu. Menilai benar salah sebelum paham. Nah, inilah Mas Mbak semua, di mana kesalahan umum dalam komunikasi kita lihat dari pengirim pesan dan penerima pesannya. Kita lihat Mas Mbak semua dari keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini dari mendengarkan, bertingkah laku asertif, menyelesaikan konflik, membaca situasi, melakukan persuasi, di mana keterampilan komunikasi ini pastinya kita harus bisa mendengarkan, bertingkah laku asertif, benar-benar kita itu menghargai ya, dan bisa pastinya nanti akan membaca situasi yang ada seperti itu. Kemudian Mas Mbak semua perlu Anda ketahui, waktu yang digunakan untuk mendengar. Di dalam penelitian Rankin ini 45% itu mendengarkan Mas Mbak semua, 30% itu berbicara, 16% itu membaca, 9% menulis. Tapi ini berbeda lagi di dalam penelitian Barker, bahwa mendengarkan itu lebih tinggi, kemudian membaca itu 17%, 16% itu berbicara. Nah, untuk menulis ini tinggi, karena apa? Menulis itu Mas Mbak semua ya,
ketika kita itu membaca, ya pastinya kalau menulis itu akan ingat seperti itu. Maka di dalam penelitian Barker ini menulis untuk persentase sudah tinggi, ya. Nah, untuk mendengarkan proses aktif menerima rangsangan stimulus telinga, mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting. Tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk, ya. Jadi Mas Mbak semua, yang dimaksud di sini bahwa mendengarkan itu merupakan keterampilan yang sangat penting. Tetapi kebanyakan kita itu mendengarkan itu apa ya Mas Mbak ya, merupakan keterampilan yang buruk gitu loh. Nah, karena kita tidak mau mendengarkan seperti itu, maka itu akan keterampilan buruk gitu. Kemudian kita lihat dari hambatan-hambatan mendengar. Hambatan-hambatan mendengar ini ada apa saja? Sibuk dengan diri sendiri. Nah, ketika kita diajak berbicara, Mas Mbak semua, diajak berkomunikasi, jangan sampai kita itu sibuk dengan diri sendiri. Apalagi ketika kita diajak berkomunikasi, Mas Mbak semua, kita mainan HP. Nah, ini sangat tidak etis sekali, ya. Kemudian sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Harus lebih spesifik Mas Mbak semua, ya. Asimilasi, kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan nilai diri. Kemudian faktor kawan atau lawan, inilah hambatan-hambatan saat mendengar, ya. Mendengar yang diharapkan hanya dalam pesan pembicara, tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan mendengar apa yang kita harapkan. Karena hambatan-hambatan mendengar ini pastinya kita itu hanyut, yang diharapkan itu mendengar, karena kalau mendengar itu hanyut di dalam pesan pembicara. Kemudian untuk keterampilan verbal. Keterampilan verbal ini nada suara, volume suara, kecepatan suara, kejelasan pengucapan kata-kata, pemilihan kata, bahasa, dan logat. Inilah dimana keterampilan verbal. Kemudian Mas semua, ya, kita lihat dari nada suara, kata-kata, bahasa tubuh nonverbal. Nah, kita buat diagram lingkaran bahwa bahasa tubuh nonverbal ini merupakan presentasi yang tertinggi, yaitu 55%. Kemudian nada dan suara itu 38%. Nah, untuk kata-kata itu 7%. Nah, kemudian menangkap feedback dalam berkomunikasi nonverbal. Kita lihat dari kontak mata, anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, menghadap pada pembicara, isyarat antusias, tidak bosan dan tidak cemas, tidak melakukan hal lain, mengurangi gangguan dari luar. Inilah ketika kita menangkap feedback di dalam komunikasi nonverbal, ya, dari kontak mata, anggukan, ya, atau gelengan kepala, ekspresi wajah, ya, dimana ekspresi wajah itu ketika fokus akan kelihatan juga, ya, menghadap pada pembicara, selalu menghadap kepada pembicara, menghargai, ya, kemudian tidak bosan, tidak cemas. Nah, inilah yang dinamakan komunikasi nonverbal di dalam menangkap feedback. Kemudian komunikasi ekspresif, ya, ada isi pesan, gaya bahasa, argumentasi, ekspresi. Kita lihat, tariklah minat lawan bicara ke dalam isi pembicaraan. Gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan mempertahankan minat. Yakinkan mereka dengan argumentasi dan gunakan ekspresi bicara untuk memaku pesan di hati mereka. Kita lihat 4 prinsip komunikasi yang sangat ampuh, ya, yaitu munculkan kesan, arahkan fokus, inklusif, spesifik, yaitu tepat sasaran, katakanlah apa yang perlu dikatakan sejelas mungkin. Kemudian kita lihat dari cara menambah gaya tarik komunikasi. Senyum, bukankah senyum juga ibadah, Mas Mbak semua, ya. Pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan masalah, dan hasrat pendengar.
antar dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Ajukan pertanyaan, baca umpan balik pendengar, jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar. Inilah cara menambah daya tarik komunikasi. Nah, kita lihat di dalam etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi ini diam dan menyimak, ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara, tidak menepis pembicaraan lawan, ya, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Inilah etika berkomunikasi. Jadi ketika kita diajak berkomunikasi, kita pastinya harus diam dan menyimak, Mas Mbak semua. Kemudian tidak memotong pembicaraan, jadi dengarkan secara selesai dulu, tidak meninggalkan lawan bicara. Nah, ketika komunikasi itu belum selesai, jangan ditinggalkan. Nah, jangan menepis dulu di dalam pembicaraan lawan. Tidak berusaha menunjukkan bahwa kita itu lebih pandai, karena kita harus bisa menghargai di dalam berkomunikasi ini tadi. Kemudian kita lihat dari respon empatik, ya. Mengulangi kata demi kata. Ketika kita itu akan lihat respon empatiknya, itu akan mengulangi kata demi kata, mengatakan kembali isi, merefleksikan perasaan, yang mengatakan kembali isi serta merefleksikan perasaan tadi, ya. Jadi kita harus bisa merefleksikan perasaan, melihat kapan empati itu tidak diperlukan. Kemudian kita lihat ungkapan menunjukkan pengertian. Nah, nampaknya Anda merasa bahwa yang saya tangkap Anda adalah bahwa. Nah, jadi menurut penglihatan Anda, pendengaran saya Anda pasti merasa apa yang Anda sampaikan itu tampaknya seperti saya. Nah, inilah Mas Mbak semua ungkapan yang menunjukkan pengertian. Nah, kemudian kita lihat dari kiat komunikasi efektif. Kiat komunikasi efektif itu gunakan umpan balik, saluran komunikasi yang banyak, mengenali siapa penerima pesan, komunikasi tatap muka, ya, menyadari dampak bahasa tubuh, menanggapi isi pembicaraan, sopan dan wajar pasti, menghormati semua orang, mengendalikan emosi dan lain-lain. Inilah kiat komunikasi yang efektif, ya. Nah, setelah Anda memahami ini tadi, Mas Mbak semua, kaitannya komunikasi efektif, ya, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Apa yang dimaksud komunikasi, serta jelaskan komunikasi verbal dan non-verbal. 2. Sebutkan cara menambah daya tarik di dalam berkomunikasi. Mas Mbak semua, inilah untuk pertanyaannya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Mas Mbak semua materi ini tadi bisa disampaikan, ya. Anda sangat memahami karena kita lihat dari refleksi dari soal juga pastinya akan terlihat seperti itu, ya. Mas Mbak semua, jangan lupa Anda presensi di Siakat, ya, untuk pertemuan ke-11 hari ini, ya, di mata kuliah perilaku organisasi. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.